Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan pertemuan kita prakarya kewirausahaan pada kali ini, kita akan membahas tentang masalah wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Adapun peta materi yang akan dibahas, yang pertama perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal, kemudian perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Kita masuk sesi pertama, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Berdasarkan luasannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Nah, jadi ada 3 bagian. Lalu, pasar lokal sendiri dapat difahami sebagai pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat. Nah, sumber daya material, teknik, dan ide produk kerajinan wirausaha, kerajinan untuk pasar lokal, dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Nah, adapun faktor pertimbangan perancangan produk, kita dapat pilih yang pertama pengguna, kemudian fungsi, material, teknik, estetis atau keindahan, lalu nilai ekonomisnya. Nah, itulah pertimbangan perancangan sebuah produk. Nah, lalu kemudian kita masuk kepada bagian B, perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, mencari ide produk dengan cara curah pendapat. Yang kedua, rasionalisasi atau pertimbangan-pertimbangan sebuah produk. Nah, yang ketiga, prototyping atau membuat studi model. Nah, studi model dapat dibuat dengan menggunakan 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, yang terakhir, penentuan desain akhir. Nah, lalu kemudian produksi kerajinan untuk pasar lokal. Tahapan produksi secara umum terbagi atas. Yang pertama, pengolahan bahan atau disebut dengan pembahanan. Yang kedua, pembentukan. Yang ketiga, perakitan. Yang keempat, finishing atau penyelesaian. Adapun alur tahapan produksi, yang pertama dari bahan baku tentunya, lalu dibuat menjadi pembahanan, kemudian dibentuk atau pembentukan, lalu dirakit, nah kemudian finishing penyelesaian. Nah, sesudah selesai tentu menjadilah sebuah produk karya. Nah, inilah alur tahapan produksi. Nah, kemudian kita masuk berikutnya metode produksi dan keselamatan kerja. Nah, tentunya dalam menciptakan sebuah karya butuh keselamatan kerja. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan, seperti penggunaan sarung tangan, masker, kacamata, dan sebagainya. Adapun kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Tentunya setelah karya diciptakan dibuat, lalu kita kemas. Adapun fungsi kemasan antara lain, yang pertama memudahkan distribusi. Kemudian yang kedua, melindungi produk dari benturan atau cuaca atau debu. Nah, kemudian yang ketiga, menambah daya tarik, ditambahkan dengan brand, merek, dan sebagainya. Nah, bahan material kemasan dapat terbuat dari kertas, plastik, daun, dan lain-lain, tergantung kepada material produknya. Nah, kemudian kemasan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kemasan primer. Kemasan primer yaitu kemasan yang melekat pada produk itu sendiri atau kemasan utama. Nah, yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder merupakan kemasan yang menutupi kemasan primer. Nah, kemudian yang ketiga, kemasan tersier. Kemasan tersier merupakan kemasan yang berfungsi untuk distribusi. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali